Perkenalkan, nama saya Angela Sigaluddin dengan nomor NIM 19101081. Saya dari PKK 3 semester 4 dan saya akan mempresentasikan PPT dari mata kuliah logika. Tema yang akan saya presentasikan adalah kontraposisi dan inverse. Yang pertama adalah pengertian dari kontraposisi. Kontraposisi adalah pembalikan susunan dari inverse. Jika implikasi P ke Q, maka kontraposisinya adalah dari Q ke P. Contohnya, jika saya bangun pagi, maka saya masuk kelas. Kontraposisinya adalah jika saya tidak masuk kelas, maka saya tidak akan bangun pagi. Kemudian, kontraposisi sederhana. Kontraposisi sederhana adalah penarikan kesimpulan dengan subjek yang bersifat kontradiktoris dari predikat yang diberikan atau kontraponen tanpa mengubah kuantitasnya dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Proposisi yang bisa dikontraposisikan secara sederhana hanya proporsi A dan O. Oke, yang selanjutnya adalah hukum-hukum kontraposisi sederhana. Hukum-hukum kontraposisi sederhana. 1. Kuantitas kontrapositif sama dengan kuantitas komponen. 2. Subjek kontrapositif merupakan kontradiktoris predikat kontraponen. Ketiga, predikat kontrapositif merupakan subjek dari kontraponen. Yang keempat adalah kualitas mengalami perubahan. A. Kontraposisi A. Jika kontraposisi A merupakan semuanya S adalah P atau KP, diobservasikan menjadi jika kontraposisi E semuanya S bukan atau tidak P, dikonversikan menjadi jika kontraposisi O sebagian atau tidak P bukan S atau KPS, sehingga kontraposisi A adalah E. B. Kontraposisi O. Jika O sebagian S bukan P atau KP, diobservasikan menjadi I sebagian S adalah bukan P, dikonversikan menjadi I sebagian atau bukan P adalah S atau KPS, sehingga kontraposisi O adalah I. Selanjutnya adalah kontraposisi parsial. Apa itu kontraposisi parsial? Kontraposisi parsial adalah penarikan kesimpulan subjek yang bersifat kontradiktoris dan dari predikat yang sudah ditegaskan pada kontraposisi parsial. Semua ke sebagian, sebagian ke semua. Kontraposisi parsial tidak mengubah nilai yang terdapat pada proporsial. Kemudian, hukum kontraposisi parsial. Yang pertama adalah kuantitas dan kualitas mengalami perubahan. Yang kedua, subjek kontraposisi adalah predikat yang sudah ditegaskan. Selanjutnya adalah kontraposisi dari A. Kontraposisi A sama dengan semua S adalah P atau KP, diobservasikan menjadi kontraposisi E sama dengan semua S bukan atau tidak P, dikonversikan menjadi kontraposisi O sebagian atau tidak P sebagai S atau KPS, sehingga kontraposisi A adalah O. Selanjutnya, kontraposisi dari P. Jika kontraposisi A semua S adalah P atau KP, atau diobservasikan menjadi kontraposisi
E sebagian S adalah bukan P dikonversikan menjadi. Jika O sebagian atau bukan P adalah S atau KPS, sehingga kontraposisi E adalah O. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian inversi. Pengertian inversi. Inversi sama dengan pembalikan posisi arah susunan bagian kalimat yang berbeda dari susunan yang lazim. Inverse adalah menegaskan dari pernyataan implikasi. Contoh kalimatnya, implikasi. Jika Messi diturunkan, maka Barcelona akan menang. Inverse, jika Messi tidak diturunkan, maka Barcelona tidak akan menang. Yang bisa diinversi hanya proposisi A dan E. Selanjutnya adalah kalimat inversi dan kalimat versi. Jenis inversi. Inversi lengkap adalah jika inversi dilakukan dengan menegaskan baik subjek maupun predikat, proposisi premis, atau ubah pembilang subjek dari universal menjadi partikular. Contohnya, A. Semua mahasiswa Unpar belajar logika atau afirmatif. I. Inversi lengkap. Sebagian bukan mahasiswa Unpar bukan belajar logika atau negatif. E. Semua mahasiswa Unpar tidak belajar logika. O. Sebagian bukan mahasiswa Unpar atau tidak belajar logika. Selanjutnya kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat di mana predikatnya mendahului subjeknya, yang berarti merupakan kebalikan kalimat versi. Biasanya penulisan kalimat inversi diiringi dengan penulisan kalimat versi yang fungsinya sebagai penanda terhadap makna dari sebuah kalimat. Contohnya, diberikan kami tugas logika. Diberikannya sama dengan predikat, kami sebagai dengan subjek, tugas logika sebagai objek. Ini adalah mengubah kalimat versi menjadi kalimat versi, yaitu menggunakan dua metode. Yang pertama, tentukan unsur-unsur pembangun kalimat. Yang kedua, pindahkan predikat ke depan kalimat. Contohnya, dia pergi ke Jakarta untuk menyusul kakaknya sebagai kalimat versi. Dia sebagai subjek pergi sebagai predikat, ke Jakarta sebagai objek untuk menyusul kakaknya sebagai keterangan. Untuk kalimat inversinya, pergilah dia ke Jakarta untuk menyusul. Pergilah sebagai predikat, dia sebagai subjek ke Jakarta sebagai objek untuk menyusul kakaknya sebagai keterangan. Metode keduanya yaitu jika kalimat versi berbentuk kalimat aktif. Contoh kalimatnya yaitu ayah menanam bunga di taman. Yang pertama, mengubah kalimat aktif menjadi bunga ditanam ayah di taman. Yang kedua, sederhanakan predikat dan objek. Bunga itu ditanamnya di taman. Bunga sebagai subjek, itu ditanamnya sebagai predikat, di taman sebagai objek. Yang ketiga, pindahkan predikat ke awal paragraf. Di taman bunga ditanam. Di taman sebagai predikat, bunga sebagai S, ditanam sebagai keterangan. Oke, sekian presentasi dari saya tentang kontraposisi dan inversi.